Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Apa kabar? Saya doakan sahabat Kacang Emul semua dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Pada pagi hari ini, Edilim akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil baru All New Terios tipe X tahun 2022 manual transmission warna putih. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut detail dari kelebihan dari mobil Terios ini, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi silahkan konsultasikan mobil impian Anda sebelum Anda memutuskan untuk membeli mobil yang Anda impikan, agar supaya mobil yang Anda impikan sesuai dengan yang Anda harapkan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mobil ini memang mobil idaman para pecinta touring ya, atau pecinta yang hobi jalan-jalan, karena memang mobil ini didesain untuk mobil touring dengan mesin 1500 penggerak roda belakang, dan yang mana harganya mobil ini sangatlah murah, tidak menguras kantong kita, sehingga sangat aman buat Anda yang pecinta adventure. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasi dari mobil Terios ini ya kan, memang terkesan mobil ini gagah ya. Mulai kita lihat dari mulai depan, samping, dan juga kita lihat dari belakang ya, semua terlihat kokoh, gahar, sehingga mobil ini memang cocok untuk bagi Anda yang hobi touring ya, mobil laki lah ini bahasanya. Maka dari itu sahabat Emul, silahkan tonton sampai selesai agar supaya Anda bisa lebih jelas, lebih detail tentang kelebihan dan juga kekurangan yang ada dimiliki dari mobil Terios tipe X tahun 2022. Nah, untuk mobil Terios ini memang secara tipe ya, memang hanya ada tipe X dan juga tipe R. Tipe X ini dibagi dua, ada tipe X standar dan juga tipe X Deluxe. Untuk R standar dan juga R Deluxe, dan kita juga ada R custom ya. Tapi secara spesifikasi torsi, tenaga, dan kapasitas mesin itu sebenarnya sama, nggak ada perbedaan, hanya beda di variasi dan ada tambahan mungkin ganti peleknya yang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat tipe X dia masih menggunakan pelek yang ring 16, sedangkan tipe di atasnya sudah menggunakan lebih besar 1 inci di atasnya, yaitu ring 17. Oke sahabat Emul semua, kita akan membahas secara detail lagi dari mulai spesifikasi dari mobil Terios ini. Nah, kalau kita lihat mobil Terios ini memang panjang dan lebar dari keseluruhan dari mobil ini kita akan membahasnya ya. Panjang mobil ini di sini di sekitar 4435 mm, sedangkan lebar mobil ini di 1695 mm, dan tinggi mobil ini di 1705 mm. Dan jarak pijak roda sumbu rodanya yaitu di 2685 mm. Dan yang mana mobil ini jarak tinggi dari tanah ground clearnya ini di 220 mm, sehingga mobil ini memang terlihat jangkung atau terlihat tinggi ya, sehingga sangatlah aman pada saat Anda digunakan untuk touring ya kan, semisal di sini untuk Jawa Timur ke Bromo, atau Anda yang suka hobi touring ke pegunungan atau jalan pedesaan, sangatlah aman ya, tidak khawatir gasruk di bagian bawah karena posisi intake atau jarak dari tanahnya di 220 mm ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari mobil ini untuk performa. Nah, untuk performa dari mobil ini memang di 5,2 meter ya, jadi lincah mobil ini. Dan untuk mobil ini memang sudah menggunakan mesinnya 2NR FE2HC Dual VVT-i, yang mana menggunakan mesin 1500. Dan yang mana tenaga yang dihasilkan dari mobil ini untuk torsi mobil ini adalah di 72 PS dengan radius putaran 6000 rpm,
sedangkan mobil ini menghasilkan torsi maksimum di 13,9 kgm dengan radius 4.200 rpm. Dan yang mana mobil ini dia menggunakan mesin bensin tanpa timbal. Performa untuk pengisian BBM di 45 liter full tank, dan yang mana sistem pengemudi mobil ini menggunakan rack and pinion dengan electric power steering, jadi sudah lebih enteng ya, nyaman. Dan mobil ini pengeremannya menggunakan di bagian depan menggunakan ventilasi disc brake, sedangkan di bagian belakang menggunakan tromol ya. Dan kelebihan dari mobil ini juga untuk saat ini yang terbaru adalah suspensi depannya mobil ini sudah menggunakan McPherson dengan strut dengan perkeong dan stabilizer, jadi lebih stabil, lebih empuk. Dan juga di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi oleh 5 link rigid ankle dengan perkeong dan juga stabilizer, sehingga mobil ini lebih nyaman, empuk saat perjalanan ya. Jadi sudah menghilangkan yang mobil yang zaman dulu belum ada stabilizernya, jadi terlihat limbung. Kalau untuk yang terbaru ini dia lebih stabil karena sudah dibaringin lebih ada stabilizernya, dan untuk ukurannya memang dibanding yang lama yang masih ada tusuk kondenya itu biasanya lebih pendek dan lebih panjang yang generasi baru. Oke teman-teman, kita sudah jelaskan secara spesifikasi. Tentunya pasti sahabat Emul akan bertanya-tanya nih tentang mengenai dari eksterior dari mobil Terios. Nah kalau kita bahas dari mobil Terios tipe E ini memang sudah dilengkapi di bagian depan sudah ada kaca film CPF1 ya, dan ada wiper 2, dan memang kekurangan di atas dia belum terdapat roof rail. Ya, ini sebenarnya penting bagi Anda, bagi yang hobi touring untuk naruh barang di atas ada dikasih rack ya. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin tidak terlalu penting, ini juga nggak terlalu masalah juga. Jadi kembali ke kebutuhan Anda masing-masing. Kita lanjut lagi ke bagian face ya, di bagian muka depan. Kalau kita lihat face-nya di sini memang terlihat ya, untuk bagian dari headlamp-nya dia punya memang sipit, modelnya kelihatan lebih stylish, dan juga untuk headlampnya di sini dia sudah menggunakan lampu LED. Ya, lihat kita lebih detail lagi. Nah, ini layout dari lampu LED-nya. Di bagian atas sudah full LED semua. Cuman yang membedakan di sini adalah di bagian lampu bawah atau lampu hazard dia masih menggunakan lampu halogen. Saya nggak tahu kenapa dia masih menyematkan lampu halogen. Tapi mungkin kedepannya kalau menggunakan full LED mungkin akan lebih baik lagi ya. Nah, selanjutnya adalah memang kelebihan dan juga kekurangan dari lampu halogen ini adalah ya kan dia bisa nembus cahaya pada saat kondisi hujan nih. Bedanya dengan lampu LED adalah di sini lebih terang, tapi dia pada saat kondisi hujan memang tidak tembus cahaya. Nah, dan cahayanya memang lebih jauh halogen dibanding LED. Oke, kita lanjut lagi sahabat Emul di bagian grillnya. Untuk bagian grillnya sendiri memang dia menggunakan hitam black piano ya, jadi terlihat lebih kesan, jadi lebih stylish dan juga lebih elegan dan mewah ya. Cuman memang di sini belum ada terdapat aksen warna chrome ya. Tapi bagi Anda yang nggak terlalu suka chrome ya, lebih bagus yang kayak gini, hitam. Nah, di bagian bawahnya di sini grillnya dia punya warna hitam dop, dan di sini ada tempat fog lamp tapi belum ada lampunya ya. Jadi mungkin kekurangannya adalah di bagian depan kalau kita lihat dia belum terdapat fog lamp. Selebihnya yang lain tidak ada ngaruh banget, jadi semua masih lebih banyak kelebihan dibanding kekurangannya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian samping. Apa sih kekurangan kelebihannya? Kita akan melihat bersama biar Anda tahu. Ya, di sini kita lihat bahwa yang paling kelihatan adalah sudah dibalut oleh over fender. Yang mana over fender ini memang sebagai ciri khas mobil SUV ya kan, di sini dibalut dari bagian depan sampai bagian belakang. Dan yang mana mobil ini di sini sudah ditambahin oleh dia punya talang air, ya ada list chrome juga di bagian kaca, dan juga bagian spionnya sudah menggunakan lampu spion. Jadi lebih aman ya kan saat Anda berkendara. Oke, kita lanjut lagi bagian atas samping ya biar Anda lebih detail lagi. Ini adalah layout dari dia punya spionnya. Untuk spionnya sebenarnya tipe X dan juga tipe R nggak ada perbedaan sama sekali, jadi sama. Bagian samping juga di sini ada terdapat talang air dan juga ada list chrome. Jadi tidak ada persamaan ya, tidak ada perbedaan sama sekali dibanding tipe atasnya. Paling yang membedakan adalah di bagian hand grip ya.
di bagian pintu. Di bagian pintu itu sebenarnya ada tombol buat untuk buka tutup, ya kayak semacam smart key, tapi masih ada kayak emboss gitu ya, kayak timbul, ya. Nah, kalau untuk tipe X belum ada, itu mungkin yang membedakan. Selebihnya sama aja. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangannya dibanding di tipe di atasnya adalah mungkin di bagian pelek ya. Untuk peleknya memang di sini masih 1 inci lebih kecil dibanding tipe di atasnya, yaitu peleknya pelek ring 16. Nah, untuk mobil ini memang sudah menggunakan bannya dari GT Radial, dari GT Radial Savero ya, khusus SUV ya, Savero SUV, yang mana mobil ini dia sudah menggunakan ukuran bannya 215/65 dengan ring 16 dengan peleknya sudah pelek apa namanya? Dia punya sudah bukan kaleng lagi ya, yaitu peleknya sudah pelek racing dengan warna dark grey. Dan yang mana mobil ini juga sudah dilengkapi oleh pengereman disc brake di bagian depan dan di bagian dalam sudah diberikan anti karat sehingga sangatlah aman saat Anda membawa kondisi saat hujan deras ataupun banjir ya. Karena di bagian bawah sudah dilapisin sehingga pada saat terkena air tidak akan langsung kena ke bagian sasis kita. Oke, lanjut di bagian samping memang di sini polosan, nggak ada tambahan set modi molding. Polos sebenarnya set modi molding atau underseat di bagian bawah ini penting, nggak terlalu penting ya, karena tidak terlalu dibutuhkan. Nah, mungkin yang dibutuhkan adalah di bagian protektor bagian ban sini ya, nanti tinggal ditambahkan supaya Anda mobilnya nggak percikan air ini nggak langsung ke bodi seperti itu. Selebihnya ini masih banyak kelebihannya dibanding kekurangan dari mobil Terios. Nah, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Kalau untuk bagian belakang yang saya suka kelebihan dari mobil Terios ini adalah yang mulai dari bagian atas savik antena ya. Memang mobil impian banget bagi Anda yang hobi touring ya. Mobil ini Terios adalah mobil impian Anda yang memang mobil ini tidak menguras kantong kita, ekonomis tapi sudah gagah dan gahar. Dan kalau kita lihat dari bagian belakang memang dari spoilernya di sini sudah menyatu dengan bodi sehingga terlihat menjadi lebih kokoh, dan mobil ini di bagian lampu memang menyamping ke samping yang dari bagian lampunya di belakang yang menyamping sehingga terkesan menjadi lebih stylish dan juga lebih kelihatan laki ya mobilnya ya. Jadi kelihatan keren banget. Apalagi dengan warna putih, ini adalah warna favorit saya. Tapi untuk favorit warna sebenarnya ini lebih ke subjektivitas ya, lebih ke Anda semua, jadi lebih ke selera Anda masing-masing. Nah, kalau kita berbicara dengan warna nih, untuk varian warnanya memang mobil Terios ini banyak warna ya. Kita ada warna icy white ya, kayak yang di depan ini. Juga kita diberikan juga ada midnight black metallic, ada classic silver metallic, juga ada scarlet red metallic, bronze metallic, purple metallic. Jadi lumayan juga nih untuk dia punya warna ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pilihan warna. Jadi sudah sangat dimanjakan bagi Anda yang hobi ya kan, sesuai dengan warnanya masing-masing. Tapi untuk saat ini yang memang lagi trending adalah warnanya putih dan juga hitam. Tapi kalau saya pribadi lebih suka hitam putih ya. Karena apa? Karena memang kelihatan lebih stylish dan juga kekinian. Nah, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Memang di sini di bagian tipe X ini ya kan, di spoilernya belum terdapat lampu HDML dan sudah diberikan wiper dan belum ada list chrome di bagian belakang ya. Untuk panel bagian belakangnya di sini masih warna body, ada logo Terios tipe X Dual VVT-i sehingga mobil ini sangat dia punya lebih irit ya, sangat irit. Dan juga mobil ini juga diberikan sensor parkir belakang tapi masih belum terdapat kamera parkir ya. Mungkin kekurangannya adalah belum ada kamera dan juga belum ada lampu HDML di bagian belakang. Selebihnya semua ada kelebihan ya, masih lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangan yang dimiliki dari mobil Terios tipe X tahun 2022. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bannya sendiri. Untuk bagian bannya, ban serepnya, untuk ban serep di sini masih menggunakan pelek baja ya. Ya, saya sayangkan di sini adalah peleknya masih pelek Polkadot, pelek baja, bulat-bulat. Jadi kalau misalnya sampean nanti ganti ban pas bocor ya, nanti kelihatan kalau itu ban serep. Belum bannya masih belum ban racing ya. Ini mungkin menjadi PR tambahan ya bagi Anda mungkin yang mengutamakan stylish ya.
bisa jadi nanti Anda bisa di-trade-in aja, diganti yang sama. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak terlalu mementingkan stylish atau lebih ke pelek ya, nggak terlalu masalah sih. Nah, kita lanjut lagi. Di sini belum ada penutup ban juga di bagian tadi ban serep ya. Nah, mungkin itu juga bisa ditambahin pasca delivery aja sih. Kita lanjut lagi ke dalam interiornya ya. Kalau kita lihat interiornya dari mobil Terios ini, nah layoutnya seperti ini, sudah ada terdapat dia punya cargo net. Ya luas sih, cukup luas buat untuk kita perjalanan. Ya bisa dibuat untuk dia punya kalau bawa travel bag masih cukup lah, bisa untuk 2 di bawah ya. Di pondasi 2 travel bag. Tapi bisa untuk lebih juga sih, nanti bisa diatur sebenarnya. Nah, kalau untuk di sini memang di bagian bawah sudah terdapat dia punya tempat seat ya untuk apa namanya, dia punya bawahnya. Nah, kalau ini layout dari interiornya. Kalau kita bahas dari interior dari segi kenyamanan memang sudah lengkap semua ya, karena sudah diberikan tambahan dia punya headrest sudah ada 6 ya, 3 kiri, 3 kanan ya. Mungkin kekurangannya adalah headrestnya di bagian tengah apabila kita bawa full penumpang. Ini kan dengan 7 seater ya. 7 seater, jadi 3 baris kedua ini sebenarnya kan butuh juga yang namanya headrest untuk kenyamanan, dan ini mungkin bisa menjadi tambahan PR bagi Anda ya. Tapi untuk baris ketiga ini juga ada 2 ya, bisa jadi kalau ditambahin lebih nyaman lagi mungkin ya ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari fitur kenyamanan juga ada terdapat hand grip. Ada 3 di sebelah kiri dan juga ada 2 di sebelah kanan ya. Cuman saya nggak tahu kenapa ya. Dari dulu itu kalau hand grip sebelah kanan selalu 2. Khususnya untuk driver belum ada ya. Sebenarnya juga ini dibutuhkan juga apabila si drivernya ini mungkin sudah lanjut usia ya. Nah, ini mungkin dibutuhkan juga untuk kita naik. Nah, lanjut lagi kita sini di bagian tengah memang sudah kenyamanan, sudah ada lampu penerang, ada double AC di bagian tengah dan juga ada lampu penerang juga di bagian dia punya driver dan passenger depan. Sun visor sudah lengkap ada 2, dan untuk fitur keselamatan juga sudah diberikan tambahan seat belt ada 3 di sebelah kiri dan juga ada seat belt 3 di sebelah kanan, semuanya sudah spoiler. Nah, kita lanjut lagi apa sih kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita lihat di bagian di sini tempat penyimpanan atau bagasi belakang memang belum ada tambahan untuk lampu penerang ya, masih belum ada lampunya, dan ini yang di atasnya sudah ada lampunya. Nah, kita intip lagi ke baris ketiga. Untuk di baris ketiga memang sudah terdapat dia punya audio, ada armrest dan juga sekaligus dibuat cup holder, dan di sebelah kanan juga terdapat cup holder sekaligus bisa dibuat armrest dan juga ada audionya. Jadi audionya ini sudah di baris ketiga sudah dimanjakan dengan audio ya, sudah ada speakernya. Cuman kekurangannya adalah mungkin belum ada power outlet khusus untuk di baris ketiga. Jadi kalau mau ngecas mungkin nanti akan harus ke depan, jadi bisa gantian ya. Kedepannya kalau pasca delivery bisa ditambahkan karena sudah ada tempatnya. Oke, kita lanjut lagi ke baris kedua. Kalau kita lihat baris kedua, di sini layoutnya seperti ini di bagian pintu. Untuk bagian pintu kita lihat di sini sudah ada 2 warna, putih tulang dan juga warna hitam, berbahan soft touch sedikit. Di sini berbahan kain fabrik ya, selebihnya sudah hard cover semua. Dengan balutan ada tambahan kayak semacam jahitan, tapi sebenarnya ini masih hard cover semua ya. Mungkin kedepannya kalau ada yang lebih berbahan kulit akan lebih mewah lagi. Nah, kalau kita lihat di sini juga, di sini ada armrest yang cukup gede dan ini membuat naik turunan dia punya kaca, ada cup holder atas, di bagian bawah juga ada cup holder dan juga ada audio atau speaker. Ada fitur safety, ada chill lock di sini buat keamanan anak pada saat perjalanan. Dan kita lihat lagi di bagian interiornya, layoutnya kayak gini. Nah, kalau kita lihat dari samping baris kedua, semua untuk tempat duduk berbahan fabrik kain. Dan ini mungkin kedepannya bagi Anda apabila beli, ya kita sarankan dikasih cover jok ya, sama karpet dasar supaya mobil Anda lebih bersih dan juga lebih nyaman untuk pembersihannya. Nah, kalau kita lihat di sini di baris kedua, memang belum ada juga power outlet, tapi sudah ada tempatnya nih, tinggal dipasangkan di tengah sini. Nah, ini kan ada nih tempatnya, ada bulat-bulat, ini ada tempatnya bisa digunakan power outlet dan bisa dipasangkan pasca delivery. Nah, ini adalah layout dari dia punya dashboard, warnanya hitam putih. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya.
ke baris pertama ya. Nah, kalau kita lihat dari baris pertama, kita di sini lihat. Nah, untuk baris pertama memang di bagian pintu driver terdapat dua warna, yang mana putih tulang dan juga warna hitam, dan ada soft touch sedikit, dan selain itu sudah hard cover semua. Di sini juga sama, ada kayak semacam jahitan jadi terkesan lebih mewah tapi padahal hard cover ya. Dan di sini juga ada layout dari dia punya untuk naik turunin kaca, dan di sini untuk pengaturan dia punya di kaca spion ya, tapi belum retract. Jadi mobil ini belum retract, jadi masih untuk mau apabila Anda mungkin melewati jalan yang cukup ya sempit, tetap harus dibuka ya, tetap harus pakai tangan untuk nutupinya. Selanjutnya di bagian bawah memang sudah terdapat cup holder juga, ada dua cup holder, ada audio. Jadi totalnya audionya ada 6 ya, dua di baris kedua dan ketiga, dan dua lagi di baris pertama. Nah, di sini juga ada tempat untuk Twitter. Nah, untuk Twitter ini kita sematkan di varian debat tertinggi, tapi sudah ada tempatnya, mungkin bisa di-upgrade ke depannya buat Anda ya. Kita lanjut lagi ke bagian tempat duduknya ya. Kalau tempat duduknya yang saya suka dari mobil Terios ini adalah tempat duduknya di sini enak ya, ada bagian sampingnya di sini sehingga nyaman pada saat Anda mungkin terkena goncangan ya, sehingga lebih stabil. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, kekurangannya adalah mungkin bisa jadi belum terdapat seat adjuster, masih kosongan, polosan, tapi di sini juga ada layout buat untuk buka BBM. Dan di bagian bawahnya memang di sini ada buat panel buat buka kap mesin. Nah, kita lanjut lagi, ini ada fitur safety ya, juga ada eco idle juga, ini buat untuk kuncinya. Nah, di sini juga hard cover semua. Dan di sini kalau kita lihat dari dia punya setir, memang setirnya di sini menggunakan palang 3, tapi sudah diberikan fitur keselamatan yaitu SRS airbag ya. Tapi kekurangannya adalah tipe ini memang belum terdapat steering suite atau buat untuk mainin dia punya audio di head unit, dan juga belum ada buat panel buat untuk telepon di bagian setir ya. Nah, kita lanjut lagi di bagian dia punya depannya di sini ya. Nah, di sini menggunakan double analog untuk tempatnya. Di sini sudah diberikan MID juga, ada Odo 3 BSP ya, speedometernya sudah modelnya gini, udah kekinian juga. Nah, kita lihat lagi ke bagian head unit. Untuk head unit memang di sini sudah touchscreen ya, sudah audio menggunakan GVC, yang mana bisa buat disk juga, buat FNC juga, bisa untuk aux dan juga USB. Dan di bawahnya di sini ada panel buat untuk masukin dia punya e-tol. Untuk AC-nya sudah digital ya, dan di sini ada power outlet 12 volt per 120 watt. Nah, di sini W ya, yang mana teman-teman untuk konsol box bagian tengah jadi terkesan lebih berisi. Bahkan di sini memang ada di bagian tengah di sini, kalau kita lihat agak lebih jauh ya, di sini terdapat dua varian warna, putih tulang dan juga warna hitam. Jadi memang terkesan lebih gagah lah. Dan di sini untuk giginya perpindahan gigi 5 perpindahan dan gigi mundur. Untuk bagian tengah sini memang di sini ada konsol box 3 buat tempat minum, ada handrem, tapi kekurangannya belum terdapat armrest. Sebenarnya armrest ini sangat dibutuhkan pada saat Anda perjalanan jauh, biar tangan kiri Anda atau tangan kiri si driver atau passenger bagian depan lebih nggak terlalu capek. Nah, kita lihat lagi ke bagian sun visor. Untuk sun visornya sudah lengkap semua. Sun visornya sini ada ya, tapi masih polosan, belum ada kacanya ya. Jadi mungkin ini juga kedepannya dikasih kaca lah ya, biar enak kalau mau ngaca. Jadi ada buat lampu penerang. Di bagian driver juga belum ada yang namanya buat kacanya ya, hanya sun visor saja untuk mengurangin cahaya pada saat Anda perjalanan pagi ataupun sore hari. Dan ini mungkin kelebihan kekurangan yang ada dimiliki oleh mobil Terios tipe X tahun 2022. Ya, semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil Terios. Dan apabila mungkin ada informasi yang belum paham, nanti jangan lupa Anda bisa hubungin Edilim di 0821 3253 1986
Ya, kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Silahkan konsultasikan mobil impian Anda agar mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan. Oke teman-teman, apabila ada saran atau ide silahkan komen langsung di bawah ini ya, supaya nanti konten Kacong Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi yang bermanfaat buat Anda semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil Terios. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.